Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu fid kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kenikmatan kepada kita semuanya di antara iman sehingga kita berkumpul bermulia dalam rangka memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semuanya diberikan selamat berlimpah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak kami sampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Rasmi, Ketua DKM Musala Betuga 2019, dan insyaallah akan hadir dalam kita yang kami hormati para asatidz dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah telah hadir juga orang tua kami, sesepuh kami, Bapak Haji Idrus, Abah dan Katiwa, Bapak Haji Karno, Bapak Haji Sulaman. Semoga beliau diberikan kesehatan dan afiat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang sangat membahagiakan Bapak Ibu jamaah sekalian Musala Betuga yang insyaallah senantiasa selalu mengisi dengan acara-acara yang berbeda, yang talenta bukan hanya mengharapkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk adik sekalian yang terbangkan, dan insyaallah itu akan menjadi penerus kita semuanya. Dan tentunya harapan kita semua bersama-sama adalah mendidik generasi ini menjadi baik. Dan tak lupa juga kami banggakan dan kami cintai, nanti insyaallah akan ada penceramah kita yaitu Ustaz Muhammad Hazami Sarjana Agama yang telah lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak semuanya, sebelum materi kita mulai, mari kita buka dengan Al Quran Suratul Fatihah. Kita minta keberkahan kepada para donatur dan orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah. Semoga Allah jadikan kuburnya Allah di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Boleh pantun gak sih? Boleh ya? Pantun. Buah salak, buah duku, Cakep. kulitnya di Manggarai. Para hadirin untuk bersibuk, acaranya kita mulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai acara pembuka, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan Tawi Maulid yang akan dipimpin oleh Ustaz Dani. ببركة رسول الله بحق رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أما أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتبشرهم برحمه والمغفرة على هذه النية والنيات الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya
وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
صلوات الله عليك
oleh Bapak Rohimi. Kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Norman Hajami SAG, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Lurah Susukan, yang saya hormati Bapak Ketua RW 05, yang saya hormati Bapak LMK Susukan RW 05, yang saya hormati DKM Musola Baitul Huda Bapak Raswin, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Suaran, Bapak Haji Idrus, Bapak Haji Rahmat, dan yang saya hormati ibu-ibu dan karang taruna yang berbahagia. Selawat dan salam tak lupa kita limpahkan ke kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya termasuk kita sekalian. Insya Allah di yaumil kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa hadir di malam ini, malam 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih terima sekali yang saya hormati. Terima kasih buat para warahmatullahi wabarakatuh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Mukarramin Al-Ustaz Kiai Haji Norman Hajami Sarjana Agama yang insya Allah akan memberikan maudhu hasanah pada malam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di musola kita Baitul Huda ini, yang sama-sama kita hormati pembina wilayah kita Kelurahan Susukan, yakni Bapak Lurah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru kita penceramah Kiai Ulman Haji SAG, kemudian yang saya hormati Pak RW 05, Pak Senadi, Ketua Pak RW, Pak Uliti, para RT di lingkungan RW 05, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir hari ini, hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat dan cinta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dari dayanya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekedar seremonial mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, mari kita jadikan sebagai momentum untuk kita kembali mengingat, memahami, dan meneladani akhlakul karimah Rasulullah SAW. Di lingkungan kita ini, semangat keteladanan Rasulullah SAW
kita wujudkan dengan apa? Dengan kepedulian antar masyarakat, saling membantu antar masyarakat, antar tetangga, menjaga kerukunan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kita sendiri. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, pergi ke musola sambil mengaji, sebab itu syariat Nabi. Kalau hidup nggak pernah ngaji, nanti hidupnya kayak memedi. Naudzubillah. Pak, nuntut ilmu biar banyak agar jadi orang bijak. Kalau hidup jadi orang galak, nanti mati jadi kuntil anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat takmir Musolah Baitul Huda, orang tua saya Bapak Raswin, semoga berkah sehat panjang umur.
Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pimpinan kita, orang tua kita, Bapak Lurah Susukan, Bapak Puja Akbar Sahroni. Berkah sehat selalu Pak Puja Akbar Sahroni. Kita girang beliau hadir tengah-tengah kita, lurah kita. Baru setahun ya? Belum ya? Belum setahun. Mudah-mudahan beliau betah di Susukan. Kalau ada lurah seneng sama maulid Nabi, insya Allah besok jadi. Jadi apa? Jadi camat, amin ya Allah. Juga pimpinan kita, orang tua kita, Bapak RW 05, Bapak Ustadz Dr. Andes Lahadi MM, berkah sehat panjang umur. Juga para tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Haji Agus, Abang Haji Acong, namanya saya lupa Abang Haji, mohon maaf. Juga orang tua saya Bapak Haji Idrus, Bapak Haji Suwarlan, Bapak Haji Hafiz, beserta jamaahnya dari Masjid Al Barkah. Orang tua kita siapa lagi yang hadir? Masya Allah. Orang tua saya Bapak Rohmat, Bapak Khalil, sehat panjang umur. Para tuan guru hadir tengah-tengah kita, orang tua kita, guru kita, Masya Allah. Bapak Haji Samsudin, mohon maaf ya Allah, kagak kelihatan, nyelip. Abang Bas, orang tua saya, ya. Bapak Haji Katno, alhamdulillah. Gantengnya kagak mancar pisang Haji Katno. Ketutupan sama ketua DKM. Ketua DKM makan pisang enak banget. Tinggalin Pak DKM. Guru-guru kita, Al Mukarram, Ustadz Abdul Khaliq, Ustadz Abu Hanifah, Ustadz Abu Siri, ini imam besar Musolah Baitul Huda. Juga qori kita yang tadi mengumandangkan Al-Quran, Ustadz lupa namanya, Ardiansyah, mohon maaf. Bil khusus jamaah dari Musolah Al-Maghfirah, jamaah Musolah Al-Istiqomah, juga jamaah Musolah Sarikul Hidayah, Bapak Solihin ini and the gang. Bil khusus para tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus bil khusus panitia penyelenggara Maulid. Ini hari, ini malam bertepatan 12 Rabiul Awal. Jenderal kita Bapak RT Rohili, Masya Allah. Ini keluarga beliau saya baru tahu namanya depan Roh semua. Rohili, Rohmat, Ropi'i, Rojali. Kalau Usuf apa Roh Yusuf. Alhamdulillah hari ini bertepatan 12 Rabiul Awal, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun kita ngadain undangan di masjid, kita hadir, undangan di musola kita hadir, ada undangan di rumah kita hadir tuh. Sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Mana syukurnya? Dalam Al-Quran Allah ingatkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu ya Rasulullah, sepi amat romanya ya. Katakanlah olehmu ya Rasulullah, sebab karunia dan rahmat Allah, tidak ada yang besar karunia dan rahmat itu selain kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Falyafrahu, bergembiralah kamu. Nah ini nih kuncinya nih. Bergembiralah kamu. Jadi kalau ada peringatan Maulid, kudu girang, kudu seneng. Bu, ibu seneng nggak datang kemari? Itu dulu kuncinya. Bocah. Ya iya. Mereka giginya ompong tuh bocah. Lu seneng nggak datang kemari? Seneng. Alhamdulillah.
paling utama girang. Kenapa? Karunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir maupun di dalam tafsirnya Al-Maraghi, karunia di makna itu adalah Islam. Rahmat Allah yang besar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah sampai tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Rasulullah selain rahmat untuk seluruh alam. Karena itulah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat terbesar kita umat Islam. Makanya kita disuruh girang, disuruh senang. Karena itu Bu, saya jujur, saya kalau masuk bulan Maulid saya girang banget, alhamdulillah. Apalagi Pak Lurah datang, saya girang banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan ntar nambahin buat Maulid panitia. Ungkapan girang itu macam-macam, Pak. Ungkapan girang. Ibu-ibu tadi nih, yang udah RT lingkungan RW 6 nih, udah tahu mau Maulid. Segala apa be dibenahi begitu tuh, mau Maulid. Udah siap-siap nyari kudungan. Apa yang pantas ini? Dicari-cari kagak ada yang nemu. Ada kudungan hitam, kan hitam-hitam semua. Kudungan hitam, baju hitam kayak mau ngelayat. Tapi emang kita kalah jujur sama ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu tuh kalau ngaji seragamnya cakep-cakep, karena saya sering isi pengajian ibu-ibu. Kemarin Pak Haji Samsudin pengajian di kelurahan, tanya Pak Lurah, itu semua segitu banyaknya, ada 600 orang jamaahnya, merah putih, jilbab merah, jilbabnya merah, bawahnya putih. Bisa kompak satu kelurahan itu ibu-ibu. Tahu dia beli di mana itu? Ibu-ibu nih, kalau pakaiannya itu kalau ngaji, apalagi kalau ngaji, hari Senin merah marun, Selasa coklat susu, biru hari Rebo, Kamis acak-acakan. Masya Allah, ibu-ibu kalau ngaji itu luar biasa. Ngajinya rajin, tapi sama suami galak banget. Bu, kalau bapak-bapak pengajian ada seragamnya kagak? Jujur kagak, emang dia tahu kagak ada pengajian. Bapak-bapak nih, Pak Lurah nih, kalau pengajian itu pakai sarung, gajah duduk lagi. Mana udah pada ngacung tuh, pada beler. Tapi semangat ngajinya, alhamdulillah. Karena itulah ungkapan girang itu macam-macam. Nih kita hadir kayak begini nih. Apa kata Imam Yafi? Kata Imam Yafi, man jama'a di qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman. Ini kata Imam Yafi nih. Wa akhalla makanan wa amila ihsanan wa sarababan di qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam basallahu yaumal qiyamati ma'as-sidiqin wasyuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa orang yang ngumpulin keluarganya, ngumpulin saudara-saudaranya, ngumpulin jamaahnya, ini kita kayak gini nih. Ngapain? Dibacain riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama tim hadroh, Ustadz Dandi CS. Ustadz Dandi mana? Oh di luar Ustadz Dandi. Oh, iya. Sehat Ustadz. Dikumpulin nih semua kita nih jamaah Mushola Baitul Huda, warganya, tokoh masyarakat, tokoh agamanya, perwakilan utusan masjid mushola pada datang. Bu, saya mau nanya jujur, ini kalau bukan peringatan Maulid ibu ngapain di rumah? Tidur. Jujur berarti jujur. Tidur. Macam-macam bini kita kalau jam segini nih, ada yang angkop-angkop, megangin HP di tempat tidur, rambut beriak kayak kuntil anak. Ada yang ngaca depan kaca begitu, nunggu suami pulang ojek. Macam-macam ibu kita. Ada yang nonton TV, itu TV channel dipencet semua, tahu dia menonton apa. Nih Pak jujur nih, ini kalau bukan peringatan Maulid ngapain kita di rumah? Macam-macam ya Pak ya. Ada yang megangin HP pakai celana kolor, mereknya Adidas mana pada bolong.
dengkul lancip, masya Allah, ngerokok kagak, ngopi kagak, saking panas hawa di dalam rumah karena banyak nyamuk, akhirnya duduk depan rumah walaupun seri dirakin kampret, masya Allah. Tapi peringatan maulid ini diundang panitia kita hadir, dibacain maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi wahayya lahum ta'aman, panitia udah nyiapin makanan bernampan-nampan sampai berkardus-kardus, masa luar biasa. Masih utuh rumahnya nih Pak, panitia belum nyuruh makan kali ya. Pak, perwakilan panitia silakan, Pak Haji Agus, Bang Haji Acong, Bang Babas, RW, Pak Lurah. Ibu ada di sana? Bu, udah tinggal kertasnya tuh sama kardusnya, masya Allah. Ini alhamdulillah, masya Allah, berkah. Apalagi wa akhlak makanan ditempelin segini segala macam nih. Musola Baitul Huda memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 144 Hijriah. Tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang cerdas dan berakhlakul karimah di era modern. Luar biasa panitia, banyak banget temanya ini. Tadi saya soal kagak sempat kebaca Ustaz Abu Hanifah, Ustaz Abu Siri. Masya Allah, temanya cakep juga ini. Disiapin nih modelnya ropasan terpal untuk gagal ujian ya Bu. Alhamdulillah ini malam cerah. Apalagi wa amila ihsanan, hasil peringatan maulid tambah bagus akhlak kita. Apa kata Imam Yapi balasannya? Bahasallahu yaumal qiyamah, dibangkitkan nanti di hari akhir, akhlaknya udah bagus, ibadahnya udah bagus, dikumpulin ma'asyidikin wasuhadai wasolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Para suhada, para silihin dikumpulin kita tuh, Bu, dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Bapak-bapak mah nggak mau. Saya tanya nih, Pak mau masuk surga? Tuh kan diem. Masya Allah, Masya Allah. Bu, di dalam Al-Quran hampir 56% itu menjelaskan surga itu kebanyakan laki-laki. Apalagi di surah Al-Waqi'ah, di surah Ar-Rahman juga begitu. Di surah Ar-Rahman tuh kebanyakan itu menjelaskan laki-laki dan pendampingnya bidadari. Bidadari kita di sono nih, Ustaz Abu Hanifah, Ustaz Abu Siri, Ustaz Abu Hanifah mana gak kelihatan PRT? Oh belum pulang. Masya Allah. Soalnya dia yang paling ini nih, yang paling capek. Apa be dia kritik, suruh copotin orang lagi sholat, bener juga dia, setuju saya. Kagak khusus kita sholat tadi. Ini luar biasa nih, Bu. Jaminan buat suami ibu nanti nih, Bu. Makanya ibu kalau suami berangkat ke musola, ibu kudu dukung, ibu kudu seneng. Kenapa? Di situ surga ibu ada. Lah kan kalau perempuan masjidnya di rumah. Tempat terbaik ibu untuk ibadah adalah kamar yang ditunjuk suami. Kata suami, Mama, ini kamar kita. Itu tempat terbaik ibu buat sujud. Tempat terbaik ibu buat mendirikan sholat. Beda kalau kita suami. Kalau suami Bu, tempat terbaiknya itu ini, masjid. Makanya kalau besok suami ibu senang sholat di rumah, suruh pakai mukena. Nih Bang, mukena nih Bang, gitu. Biar abang rada galakan dikit. Lah jadi suami solehah itu mah. Karena itu jaminan Rasulullah SAW buat kita nih Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung. Jaminan kita nih, Rasul ngejamin 1448 Hijriah yang lalu. Ini kalau dihitung dari penanggalan Hijriah dimulai Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kan sebelumnya, Pak, Rasul udah ngejamin kita, kullu ummati yadkhuluna jannata. Seluruh umatku bakal masuk surga. Masya Allah. Ini jaminan kita nih. Makanya kita senang kalau kelahiran Rasulullah kita sambut. Dan Rasul mesti maulid. Pak,
Rasul mesti maulid. Kalau kita bukan lagi maulid, ketemu tahun namanya haul. Begitu. Walaupun Rasul udah wafat 1448 tahun yang lalu, tetap aja kita peringati maulidnya. Nggak ada peringatan wafatnya. Kenapa? Sebab Rasulullah dari kelahirannya sampai wafatnya itu baik-baik semua. Beda dengan kita, kalau kita mesti haul. Kenapa? Proses kelahiran kita sampai nanti wafat kita nggak tahu baik buruknya. Ya kalau baik, alhamdulillah. Sebab ada yang baik buruk. Ada yang buruk baik. Dikata Imam Al-Ghazali, ada yang baik buruk baik. Ada yang buruk. Kayak Presiden TK Ikmah. Ada yang baik. Di masa remaja dia baik, di masa dewasa dia baik, di masa tua dia baik. Ini cakep nih. Dari remaja udah rajin ke musola. Begitu masa dewasa juga sama, rajin ke musola, rajin ke masjid. Begitu udah tua juga begitu dah. Padahal Pak Haji Hafiz, Bang Haji Acau masih senang ke musola, senang ke masjid. Baik. Ada yang mohon maaf, baik buruk. Masa tua, masa remaja baik, masa dewasa baik, begitu tua buruk. Lah apa sepisan ini, Masya Allah tabarakallah. Makanya kita mohon kepada Allah, semoga bimbingan lewat ini malam nih, mahabbah kita sama Rasul, cinta kita sama Rasul menjadi bukti kita nanti diaku sebagai umat Rasulullah. Ada yang buruk. Nah, Presiden TK ini mah masa remaja buruk, masa tua buruk, sampai masa mau mati masih buruk juga, nggak ada sadar-sadarnya. Tapi kita umat Rasul, Bu, kalau kita ngukur nih jaminan Rasul kita buat masuk surga, kita udah bersyukur. Tapi kan kita ngaca sebagai umat Rasul. Pantas kagak kita untuk menjadi umat Rasul, menjadi ahli surga? Ini jadi pertanyaan nih, pantas enggak kita sebagai umat Rasul menjadi ahli surga? Rasul udah ngejamin kita 1448 yang lalu, udah ngejamin, nggak main-main. Karena itu kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh bahwa kita ini pantas jadi umat Rasul dan pantas masuk surga. Begitu maksudnya. Kita kudu pantas masuk surga, pantas juga menjadi umat Rasul. Kalau kita mengukur ibadah sholat kita, Masya Allah jauh dari kata khusyuk, mohon maaf Pak. Apalagi bini kita, bini kita pengajian memang ikut mulu, kemana-mana pengajian siang, pengajian pagi, pengajian malam, hadir Pak RT. Karena saya sering mengisi pengajian ibu-ibu di sini Pak RT, di musola Al-Fitra, di musola Al-Maghfirah, di bawah tuh ada majelis taklim apa namanya? Istiqomah. Itu pengajian ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Itu Bu, kadang-kadang pengajian kita pagi, ibu paling cakep pagi-pagi udah datang. Begitu udah mau pulang nih, belum sempat emang masak, baru beli sayuran di warung si Teteh Sonono. Beli sayuran dan tuh, beli kacang, tomat segala macam, kentang, pokoknya buat ntar masak dah tuh. Begitu pas sampai rumah jam 12 udah azan. Begitu pegangin sayuran nih, ya azan. Ibu baru ngomong nih, gua masak dulu apa sholat dulu ya? Masak dulu apa sholat dulu? Akhirnya kata ibu, yang gua sholat dulu dah. Ntar kalau masak gua lupa, ntar jam 3 baru johor. Bener ibu sholat dulu, cakep. Ngerjain kewajiban dulu. Begitu ibu Allahu Akbar, cakep rakaat pertama. Baril maghdubi alaihim waladhdallin. Rada gasikan nih pakai surat-surat gacoan. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa lagi dah. Naik lagi ke atas. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna pakai lupa lagi. Naik lagi ke atas. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna, saking kesel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu baru ruku nih,
Baru kebayang itu sayuran ibu beli tadi, ono kentang gua apain ya? Ya Allah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa gua bikin perkedel, apa sambal kentang, apa buat nempongin suami? Masya Allah, lagi sholat mikirin kentang. Model kita tuh jauh dari kata khusyuk, apalagi kita Pak, begitu Allahu Akbar kebayang udah tuh dagangan gimana ya Allah, mudah-mudahan laku, bisnis mudah-mudahan meledak. Model kita tuh. Kalaupun kita ukur sodakoh, di mana sodakoh kita ikhlasnya? Masya Allah. Kalaupun kita ukur baca Quran kita, di mana fasihnya? Masya Allah. Pak Lurah, barakallah. Ya, berkah selamat di jalan Pak Lurah. Panitia, Pak Lurah mau pulang? Oh ada, alhamdulillah. Saya kadang nganterin. Kalau nganterin kesian dia bubar ntar. Pak RW, ya sehat. Oh iya siap. Bu, udah kemari lagi ngapa? Dah gue dicuekin. Kemari lagi. Biar Pak Lurah kita membuat. Memang lurah kita lurah paling ganteng ini sesusukan ini. Alhamdulillah. Berkah selamat Pak Lurah sampai tujuan. Bu, bocah. Pak, mohon maaf tadi ingat gak kata Pak Lurah? Ada yang ketangkap buang sampah di sono, Masya Allah. Lah kan malu pisan kalau sampai warga kita ketangkap buang sampah. Alhamdulillah. Ya kejar Pak Lurah, Mas Anto. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Bu, kembali lagi. Sampai mana tadi lupa dah tuh. Kentang ya. Nih kita Pak, mohon maaf, model ibadah sholat kita Pak jauh dari kata khusyuk. Ustaz Abu Hanifah nih, yang namanya kita sering bawa motor, kadang-kadang lupa kunci. Kata bini pernah gini, lu sholat dah, lu sholat. Bener saya sholat, begitu sholat Allahu Akbar, kebayang tuh kunci dia di atas roster. Masya Allah. Kadang-kadang kita sholat buat nyari barang hilang dan ketemu itu, Masya Allah. Sodako jauh dari kata ikhlas, baca Quran juga begitu. Orang baca Quran masih belepotan kita. Kayaknya masih jauh lempengan surga, lempengan mana dari ibadah kita kalau kita ukur, Bu. Masya Allah, sholat jauh dari khusyuk, sodako jauh dari hilas, bacaan Quran jauh dari kata fasih. Mudah-mudahan satu nih Bapak, satu mahabbah kita sama Rasul, cinta kita sama Rasul. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di sorga. Modal jin. Kata ulama, man ahabba syai'an sarolin dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Saya ulangi. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Kita cinta sama Bu Okin kita tuh, Yayang Beb. Kita sering banyak nyebut namanya. Begitu juga kita Pak, sering nyebut namanya. Nah sama Rasul juga kita begitu. Bacaan sholawat kita untuk masuk rukun. Kalau nggak ada rukun, kagak baca kita sholawat kalimah. Karena itu alhamdulillah, ini mudah-mudahan bacaan sholawat kita, walaupun tadi mangap tuh, walaupun mangap doang, ngerti mah kagak begitu, tapi kan masih bagus. Orang baca sholawat mau fasih mau kagak, itu tetap diterima sholawat mah Bu, karena itulah mahabbah. Itu ukurannya begitu. Kita baca Quran salah, tanggung jawab. Tapi kalau baca sholawat karena mahabbah, dihitung kita. Dapat itu bacaan sholawat kita. Karena mahabbah kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang baru masuk nih, bocah, lu diem. Udah habis nih. Ntar ada di pisang nih. Ya tinggal segini pisangnya. Tadi nih guru kita baca di bak. Kita lihat. Sering kita mengungkapkan bahasa Rasulullah, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya.
Rasul disebut Zainal Anbiya. Ini nggak main-main ini. Perhiasan para nabi. Kenapa Rasul disebut perhiasan para nabi? Karena emang Allah udah mantek, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Orang kalau uswatun hasanah jadi contoh favorit, karena itu pantas Zainal Anbiya. Mana Zainal Anbiya-nya Rasul? Yang pertama, Bu, saya kira alhamdulillah Ibu masih hidup. Saya kira Ibu ketika Allah mau menciptakan manusia nih, satu lagi makhluk ciptaan Allah, itu malaikat udah demo, itu malaikat udah protes. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Padahal Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan satu khalifah yang bakal memegang di bumi ini. Itu malaikat protes. Nahnu nusabbiha bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kami kurang bertasbih? Apakah kami kurang mensucikanmu ya Allah? Itu protes malaikat itu. Masya Allah. Tapi begitu nur diciptakan, ini baru nur doang nih, itu malaikat takjub. Belum wujud, baru nur. Itu malaikat nanya, qila huwa Adam. Ya Allah, apakah ini yang bakal jadi Nabi Adam? Kata Allah, bukan. Adam di urutan pertama. Qila huwa Nuh. Apakah ini yang bakal jadi Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh selamat perahunya, selamat orang-orang yang beriman. Karena dalam tubuh Nabi Nuh ada nur Nabi Muhammad SAW. Tuh begitu tuh. Itu malaikat nanya lagi, qila huwa Ibrahim. Apakah ini yang bakal jadi Nabi Ibrahim? Malaikat udah tahu itu, Pak. Apa jawab Allah? Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar. Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad SAW. Nur itu turun sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ganteng luar biasa. Ketika Abrahah ngundang, Abrahal Amsar ini ngundang, Ka'bah mau dihancurin. Sementara pasukan Abrah udah ngambil onta hampir 200 ekor. Itu ontaknya Abdul Muthalib. Diundang ya datang. Kata ini Raja Abraha, datang ini pimpinan Ka'bah suku Quraisy, Abdul Muthalib. Begitu datang nih, itu Abraha ngormatin. Kenapa? Karena yang datang pimpinan suku Quraisy, pemilik Ka'bah. Kamu Abdul Muthalib, saya orangnya. Ada apa datang ke sini? Tuan Abraha, saya minta onta saya 200 ekor, pulangin, itu punya saya. Diambil sama anak buah Abraha kemarin. Itu Abraha ngomong begini, lu datang ke sini minta onta. Abdul Muthalib, gua datang kemari mau ngancurin Ka'bah, lu kagak mikirin Ka'bah. Apa enggak memiliki Ka'bah? Katanya kamu pemegang kunci Ka'bah. Apa jawab Abdul Muthalib? Ka'bah itu udah ada yang punya, Abraha. Bukan punya saya. Kalau mau hancurin silakan hancurin, oh bukan punya saya. Tapi onta itu 200 ekor punya saya. Begitu. Itu Abdul Muthalib itu. Itu berkeringat itu Abraha. Nur Muhammad udah ada di situ tuh. Jiper. Bener juga ya. Ya udah besok saya hancurin. Kasih ontanya 200 ekor. Begitu dikasih. Pulang Abdul Muthalib, diri depan Ka'bah, sesegrukan nangis. Beliau ngomong sama tuh Ka'bah, ya Allah, tidak ada daya upaya saya ya Allah, saya hanya makhlukmu ya Allah, ini rumahmu ya Allah, mau dihancurin sama si Abraha, itu musuh si Abraha ya Allah, saya nggak kuat kalau ngelawan dia, pasukannya gede-gede, naik gajah. Belum yang naik yang lainnya, naik kuda bawa keledai segala macam. Saya nggak bisa. Mohon maaf ya Allah, ini rumahmu, saya serahkan padamu ya Allah. Sambil nangis tuh.
Doanya tulus, doanya ikhlas, dipasrahin itu Ka'bah sama Allah, karena memang itu Ka'bah milik Allah. Betul, di Mughassam. Baru mau sampai ke Baitullah, itu turun pasukan aneh, burung berwarna hijau. Al-Quran menyebutkan ababil, yang berbondong-bondong, bukan burung ababil ya. Lalu nyari burung ababil, itu burung berbondong-bondong, miliaran, bawa batu dari neraka. Itu dihancurin pasukan bergajah, dihancurin Bu, itu kena batu, bukan cuma apa namanya melepuh, langsung dagingnya copot. Karena itu pasukan gajah tinggal tengkorak doang, dagingnya udah gosong. Jadi orang sono itu ya udah gosong, masa mau dikecapin, gimana mau gajahnya. Jadi tubuh mereka itu hancur. Jadi udah nggak ada bau busuk, orang gosong hancur. Tinggal Abroha, dia pengen ngelapor sama Raja Najasyi, dibiarin, tapi habis tubuhnya. Baru sampai di San'a, dia membangun sebuah gereja. Pengen si Abroha itu orang datang bangun gereja yang begitu besar, Qulais namanya. Qulais itu pici. Saking gedenya tuh gereja, kalau dia ngelihat berharap peci orang jatuh gitu tuh. Ternyata orang nggak ada yang datang ke San'a, tempat Abroha itu ngebangun sebuah gereja. Dia pengen nyari perhatian presidennya tuh, Presiden Najasyi tuh, supaya apa namanya dibanggain. Nggak taunya hancur tubuhnya, tulang-tulangnya hancur berdaya. Ya apalagi gajahnya. Itu sejarah singkat dalam surah Al-Fil tuh kayak begitu tuh. Rasulullah SAW oleh Allah itu nurnya udah sampai. Begitu Abdul Muthalib mau wafat, turun nur itu kepada Abdullah. Begitu Abdullah megang nur Rasulullah SAW, Bu, saat itu nih dalam riwayat, orang ngelihat Abdullah itu tuh, bapaknya Rasul, itu langsung terpikat. Itu ibu-ibu, nyak-nyak, mak-mak yang punya anak perawan nih, kalau Abdullah lewat, Abdullah mampir apa sayang ke sini? Mak punya nih, mak punya anak perawan nih. Lu tinggal pilih mau yang mana, begitu tuh. Anak perawan juga begitu. Itu kalau lihat Abdullah lewat itu, masya Allah mereka, Abdullah bukan laki-laki yang godain, ini yang perempuan godain. Abdullah mampir apa, begitu tuh. Tapi begitu nur itu turun ke rahim Siti Aminah, Abdullah lewat, gue najis amat sama dia ya. Ngelihat Abdullah tuh, nurnya sudah turun. Kemana turunnya? Ke kandungan Siti Aminah. Itulah yang bakal menjadi utusan Allah terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu baru nur doang. Yang kedua, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya belum ada, tapi sejarahnya udah ada tuh Rasulullah tuh. Beda sama kita Pak RT. Kalau kita orangnya dulu baru ada, baru kemudian sejarahnya, kan begitu tuh. Tapi kalau Rasul sejarahnya udah ada, orangnya belum ada. Mana? Tadi dibacain, kalau dibacain tadi ya. Hadis sesani an Atha ibni Yasarin an Kabil Ahbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatatuhu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Hadis yang kedua, an Atha ibni Yasar. Ada seorang anak muda namanya Atha. Punya bapak namanya Yasar. Namanya Atha. An Kabil Ahbar, seorang ahli sejarawan, menyebutkan ini Yasar ahli Taurat. Punya anak namanya Atha. Yasar ahli Taurat, ngomong sama anaknya, Atha, lu apal ini Taurat ya? Semuanya apalin, kata bapaknya nih ahli Taurat. Ila sifron wahidan ya kecuali yang satu lembar. Jangan lu baca, jangan lu pelajarin. Kata si Atha, apain Pak? Wayud khiluhu sunduk, simpen dalam kotak.
kunci rapat-rapat. Tuh begitu tuh. Anak dulu mah bu, anak dulu mah nurut-nurut sama orang tua. Beda bocah zaman sekarang. Bocah zaman sekarang dipelototin babanya, balas melotot. Apa suet tuh bocah. Bocah zaman sekarang nih, ama aja berani, bener bu. Masya Allah, pites banyak katanya bener. Bocah zaman sekarang nih, neneknya di smackdown, emaknya disengkat. Masya Allah. Bocah zaman sekarang bu, bener kata Pak RW tadi nih, hancur sama apa? Sama setan gepeng. Yang rusak anak kita sekarang nih setan gepeng. Emang bener sih, bagaimana di era modern ini akhlak itu harus kita pakai. Bu, jangan sampai anak kita hancur sama setan gepeng. Bocah sekarang udah megang genggaman di dunia itu apa aja ada, dia mau browsing kemana aja. Bocah pinteran zaman sekarang. Zaman sekarang apa aja, bu, bocah udah tahu mau belanja kemana aja, tahu-tahu paket lah, paket mulu, emaknya yang bayar, COD. Emaknya kagak punya duit, ngomong babanya, bang, kenapa? Bocah no paket mulu, lah emang, lah duitnya mari, bujuk akhirnya maaf bapaknya ribut, gara-gara bocah tuh, begitu tuh. Makanya kudu hati-hati, sekali-kali periksa tuh HP bocah, ntar banyakan itu lagi kuntilanak, begitu. Itu kita khawatir anak kita zaman sekarang. Si Ato nih nurut, dia taruh itu dalam kotak, dia simpen selembar. Falamma mata abi fatatuhu fa idza nabiyyi akhir zaman. Begitu bapaknya wafat Yasar atau penasaran, dibuka itu kotak, dia baca, ternyata ada nabi akhir zaman. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Masya Allah. Ternyata sejarah sama kenyataan sama percis, enggak beda. Itu Rasulullah. Udah ada di dalam Taurat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percis sama. Itu kalau gitu tuh. Kalau beda, kalau kita kan kagak beda ya. Bu, kita nih punya anak nih, udah hamil gede, ngagul, ngomong sama teman-teman, no anak gua no bakalan cakep ntar anak gua no. Anak gua cakep, suaminya juga cakep begitu. Pasti ntar lahir bule, putih. Begitu lahir kayak lutung. Ya kagak sesuai bisa nama harapan. Lu jadi begini amat punya cucu. Tapi kalau Rasulullah pas, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu nih, wa amila ihsanan, hasil peringatan Maulid, tambah bagus ibadah kita, tambah bagus akhlak kita. Kita harus membuktikan perkataan Rasul, sabda Rasul, bahwa kita pantas masuk surga. Minimal dari cinta kita sama Rasul, itulah membuat kita pantas masuk surga. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang besrak banget Ustaz. Bare maafin ya. Mas. Raja